Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai asam mefenamat, yaitu yang pertama definisi asam mefenamat. Nah, asam mefenamat atau mefenamic acid adalah obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS yang dipergunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang dan mengatasi radang. Nah, asam mefenamat ini termasuk obat keras yang bisa didapatkan dengan resep dokter. Selanjutnya, mekanisme kerja asam mefenamat, di mana asam mefenamat ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim siklooksinase atau COX-1 dan COX-2, di mana enzim COX berperan dalam sintesis prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan rasa sakit, peradangan, dan juga demam. Nah, dengan menghambat enzim COX, produksi prostaglandin berkurang, sehingga efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi ini dapat tercapai. Selanjutnya, aturan pakai dan dosis asam mefenamat, di mana aturan pakai asam mefenamat ini bervariasi tergantung pada usia dan kondisi pasien, yaitu untuk dewasa dan anak di atas 14 tahun, dosis yang disarankan adalah 500 mg sebagai dosis awal, diikuti dengan 250-500 mg setiap 6 jam atau 3 kali sehari, sesuai dengan resep dokter. Untuk anak-anak, dosis disesuaikan berdasarkan usia dengan frekuensi 3 kali sehari. Nah, asam mefenamat ini harus dikonsumsi setelah makan, sebaiknya 30 menit hingga 1 jam setelahnya, untuk mengurangi risiko efek samping pada saluran cerna. Adapun uraian farmakokinetik dari obat asam mefenamat. Di sini kita akan mengetahui bagaimana obat asam mefenamat bekerja di dalam tubuh, mulai dari obat diserap sampai diekskresikan keluar dari tubuh. Nah, proses ini biasa disebut sebagai proses ATME atau proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga proses ekskresi. Nah, yang pertama itu adalah proses absorpsi. Asam mefenamat diabsorpsi di lambung dan usus. Kemudian obat dibawa oleh darah menuju ke tempat obat bekerja. Asam mefenamat terikat oleh protein sebanyak lebih dari 90%. Konsentrasi puncak asam mefenamat di plasma darah terjadi dalam waktu 2-4 jam dengan waktu paruh 2-4 jam. Nah, yang kedua itu adalah distribusi. Distribusi obat ke seluruh tubuh dibantu dengan protein albumin darah. Asam mefenamat membentuk ikatan dengan albumin sebanyak 90%. Asam mefenamat yang berikatan dengan protein albumin darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu saat aktif asam mefenamat terikat pada binding site atau situs katalis COX-1 dan 2. Binding site COX sendiri merupakan saluran hidrofobik panjang dan sempit yang membentang dari domain pengikatan membran ke inti enzim. Ambang saluran terdiri dari kelompok kutub seperti arginin 120 atau ARG 120 dan glutamin 524 atau GLU 524. Asam mefenamat dan N-site lain mengikat di bagian atas saluran ini, khusus di daerah dekat tirosin 385 atau TYR 385 dan ARG 120. Asam mefenamat berinteraksi dengan ARG 120 melalui gaya hidrofobik dan elektrostatik. Yang ketiga yaitu proses metabolisme. Asam mefenamat dimetabolisme di hati oleh CYP2C9 menjadi asam 3-hidroksimetil mefenamat dan bisa terjadi oksidasi lebih lanjut menjadi asam 3-karboksi mefenamat. Yang terakhir itu adalah proses ekskresi. Sekitar 52% dari dosis asam mefenamat diekskresikan ke dalam urin, terutama sebagai glukuronida asam mefenamat yaitu 6%, asam 3-hidroksimefenamat 25%, dan asam 3-karboksi-mefenamat 21%. Dengan rute eliminasi, feses mencapai 20% dari dosis, terutama dalam bentuk asam 3-karboksi-mefenamat tak terkonjungsi. Selanjutnya yaitu efek samping. Efek samping dari obat asam mefenamat yaitu
Gangguan sistem pencernaan seperti konstipasi, diare, reaksi hipersensitivitas berupa eritema kulit, dan juga menyebabkan anemia hemolitik meskipun jarang. Interaksi obat. Obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS lain, kombinasi asam mefenamat dengan OAINS lain seperti ibuprofen atau aspirin, dapat meningkatkan resiko efek samping gastrointestinal, termasuk ulkus dan pendarahan lambung. Diuretik misalnya furosemid dan tiazid. Asam mefenamat dapat menurunkan efektivitas diuretik dan meningkatkan resiko kerusakan ginjal. Obat antihipertensi, misalnya ACE inhibitor dan beta blocker. Penggunaan bersama dapat menurunkan efek antihipertensi dan meningkatkan risiko disfungsi ginjal. Kontraindikasi. Kontraindikasi penggunaan asam mefenamat adalah hipersensitivitas, riwayat ulkus, peptikum, pendarahan saluran cerna, reaksi alergi, dan penggunaan pada pasien yang menjalani coronary artery bypass graft atau CABG. Adapun rancangan formula yang kita buat yaitu nama obat pimaxavenyan, kandungannya asam mefenamat, dosis sediaan 500 mg. Nomor registrasinya itu GTL 25555666610A1. Nomor batch-nya AMV 250101A1. Expire date-nya itu Januari 2030. Adapun formula yaitu resep asam mefenamat 500 mg, laktosa 200 mg, amilum 40 mg, polivinil pirolidon 10 mg, magneum stearat 5 mg, dan tal 5 mg. Adapun bahan eksipien yang pertama, laktosa sebagai pengisi, amilum sebagai pengikat dan penghancur, polivinil pirolidon sebagai pengikat yang larut air, magneum stearat sebagai pelumas, dan tal sebagai pengelincir. Adapun perhitungan yaitu asam mefenamat 500 mg dikali 1000 tablet sama dengan 500.000 mg. Diubah menjadi gram yaitu 500 gram. Kedua, laktosa 200 mg dikali 1000 tablet sama dengan 200.000 mg. Diubah menjadi gram yaitu 200 gram. Ketiga, amilum 40 mg dikali 1000 tablet sama dengan 40.000 mg. Diubah menjadi gram yaitu 40 gram. Keempat, VPP 10 mg dikali 10 tablet sama dengan 10.000 mg. Diubah menjadi gram yaitu 10 gram. Terus kelima, magneum stearat 5 mg dikali 1000 tablet sama dengan 5.000 mg. Diubah menjadi gram yaitu 5 gram. Keenam, tal 5 mg dikali 1000 tablet sama dengan 5.000 mg. Diubah menjadi gram yaitu 5 gram. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, pencampuran awal, yaitu campurkan asam mefenamat dengan laktosa, monohidrat, dan sebagian pati jagung 30 mg per tablet, gurus hingga homogen. Yang ketiga, pembuatan larutan pengikat dengan melarutkan PVP atau polivinil virolidin ke dalam air secukupnya untuk membuat larutan pengikat. Yang keempat, tambahkan larutan PVP atau polivinil virolidin ke campuran kering secara perlahan sambil diaduk hingga terbentuk massa lembab yang menggumpal. Yang kelima, pengayakan massa basah. Ayak massa basah menggunakan ayakan MES 16-20 untuk membentuk granul. Yang keenam, kemudian pengeringan granul. Keringkan granul di oven pada suhu 40-50 derajat Celcius hingga kadar air kurang 5% selama kurang lebih 3 jam. Ketujuh, pengayakan granul kering. Ayak kembali granul kering menggunakan ayakan MES 20-40 untuk memastikan ukuran granul seragam. Kedelapan, pencampuran akhir. Tambahkan sisa pati jagung 10 mg per tablet sebagai sintegran serta magnesium stearat sebagai pelumas. Campur hingga homogen. Yang kesembilan, pencetakan tablet. Cetak granul menjadi tablet dengan bobot berat 705 mg per tablet menggunakan mesin tablet single patch. Yang ke-10, kemudian tablet yang telah dicetak dilakukan pengujian.
selanjutnya yaitu uji atau evaluasi sediaan. Evaluasi tablet dilakukan untuk mengetahui kualitas tablet termasuk sifat fisika, kimia, dan biologi tablet. Uji yang dilakukan pada tablet yaitu uji keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, uji kerasan tablet, uji kerapuhan tablet, dan uji waktu hancur. Berikut ada brosur. Pada brosur tertera tentang obat yang terdiri dari indikasi, kontraindikasi, efek samping, dan dosis. Selanjutnya ada kemasan. Pada kemasan juga tertera indikasi, komposisi, dan dosis. Berdasarkan pada kegiatan pembuatan tablet asam fenamat, dapat disimpulkan bahwa asam fenamat adalah salah satu anggota golongan obat antiinflamasi nonsteroid turunan asam antranilat. Golongan dan digunakan untuk meringankan peradangan dan meredakan nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, cedera, nyeri haid, dan nyeri pasca operasi. Mekanisme kerjanya yaitu asam fenamat menghibisi aktivitas enzim siklooksigenase 1 dan 2 sehingga pembentukan prekursor prostaglandin dan tromboksan menurun. Adapun bahan eksipien yang digunakan yaitu laktosa sebagai pengisi, PVP sebagai pengikat larut air, kemudian ada amilum sebagai pengikat dan penghancur. Kemudian ada magnesium stearat sebagai pelumas dan talk sebagai pelicin. Adapun uji yang dilakukan yaitu uji keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji kerapuhan, dan uji disintegran. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.